Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana, NPM 1921010083, kelas HKIB semester 6, mata kuliah Hukum Perdata Internasional, dosen Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Saya di sini akan menjelaskan terkait materi Hukum Perdata Internasional. Langsung saja sebagai berikut. Materi pertama, pengertian hukum antar tata hukum. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah, asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Hukum nasional Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Contohnya, seorang warga negara Indonesia berkontrak dengan orang asing. Seorang warga negara membeli dari negara lain. Dua orang warga negara mengatur jual beli tentang suatu pabrik yang diimpor dari luar negeri. Itu semua adalah hubungan-hubungan sehari-hari. Hubungan-hubungan perdata tetapi yang bersifat internasional yang mempunyai hubungan-hubungan internasional. Materi kedua, titik pertalian primer. Titik pertalian primer atau biasa disingkat TPP yaitu hal-hal dan keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Karena terdapatnya titik-titik pertalian primer ini lahirlah hubungan-hubungan HPI. Apabila tidak ada titik pertalian primer, maka hubungan hukum bersangkutan tidak merupakan hubungan hukum perdata internasional, melainkan hubungan intern belaka. Titik pertalian primer berisi tentang kewarganegaraan, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, dan pilihan hukum dalam hukum intern. Sedangkan titik pertalian sekunder atau biasa disingkat dengan TPS, yaitu merupakan titik pertalian yang menjawab hukum mana yang dipakai dalam menghadapi persoalan HPI, atau alat yang menentukan hukum yang berlaku dalam persoalan HPI, disebut juga sebagai titik taut penentu. Yang merupakan titik pertalian sekunder ialah titik pertalian sekunder dalam bidang kontrak. Keberlakuan hukum didasarkan pada tempat di mana dikirimnya jawaban atas penerimaan penawaran. Lex loci contractus, keberlakuan hukum didasarkan pada tempat di mana jawaban penerima penawaran diterima. Lex loci solutionis. Contoh kasus dalam titik-titik pertalian salah satunya yaitu perjanjian impor-ekspor antara warga negara Indonesia dengan warga negara Jepang. Impor barang-barang Jepang ke Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia, sedangkan ekspor barang Indonesia harus dilaksanakan di Tokyo. Pembayaran dilakukan secara kompensasi. Jika ekspor Jepang menyerahkan barang yang harus diekspor ke Indonesia kualitasnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka akan terjadi kemacetan karena pihak Indonesia tidak mau mengirimkan barang-barangnya ke Jepang akibat pihak Jepang wan prestasi. Jika pihak Indonesia melakukan gugatan ke Pengadilan Negara Jakarta Pusat, maka kita akan menemukan titik pertalian sebagai berikut. 1. Kewarganegaraan tergugat yaitu Jepang. 2. Lex loci solutionis yaitu Indonesia. 3. Lex resite Indonesia karena barang telah datang di Indonesia. 4. Lex loci contractus Indonesia atau tepatnya di Jakarta. 5. Bentuk perjanjian atau bahasanya yaitu bahasa Inggris. 6. Lex fori terjadi di Indonesia. Karena yang digunakan Lex fori Indonesia, maka yang berlaku adalah kaidah-kaidah HPI Indonesia, di mana berlaku pasal 18 AB atau Allgemeine Bevelingen. Suatu perbuatan hukum itu tunduk pada di mana perbuatan hukum itu dilakukan, atau locus regim actum. Maka yang dianggap lex quasi adalah hukum Indonesia, baik sebagai lex loci contractus maupun lex loci solutionis. Dan menurut pasal 131 IS, untuk orang Jepang berlaku BW atau KUH Perdata, maka HP ini dapat dianggap sebagai HAG. Materi ketiga,
prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Sel-sel atau aliran HPI di negara-negara dunia saling berbeda dalam menentukan status personil seorang baik sebagai warga negaranya maupun warga negara asing. Sebagai negara menganut prinsip kewarganegaraan, di mana status personil warga negara Indonesia atau warga negara asing ditentukan oleh hukum nasionalnya masing-masing. Sebaliknya, sebagian lagi menganut prinsip domisili yang menentukan status personil seseorang ditentukan oleh hukum yang berlaku di tempat domisilinya atau teritorialnya. Prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan banyak dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, di antaranya Perancis, Italia, Belgia, Luksemburg, Belanda, Indonesia, dan negara-negara Amerika Latin antara lain Costa Rica, Republik Dominika, Ekuador, Haiti, Honduras, Meksiko, Panama, dan Venezuela. Prinsip domisili banyak dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon, di antaranya semua negara-negara bekas jajahan Inggris yang menganut sistem common law, yaitu ada Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Australia, dan negara-negara Amerika Latin, antaranya Argentina, Brasilia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, dan Peru. Prinsip nasionalitas yang bertitik berat pada segi personalia menentukan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan status seseorang atau warga negara Indonesia atau warga negara asing erat hubungannya dengan orang-orang tersebut. Oleh karenanya, hubungan nasional orang tersebut yang ditentukan oleh kewarganegaranya melekat dan mengikuti kemanapun seseorang pergi. Latar belakang prinsip ini menghendaki warga negaranya yang mengembara ke luar negeri sedapat mungkin tetap tunduk kepada hukum mereka sendiri. Prinsip domisili bertitik berat pada segi teritorial, menentukan bahwa semua hubungan-hubungan orang yang berkaitan dengan soal-soal perorangan, kekeluargaan, warisan, atau status personilnya ditentukan oleh domisilinya. Oleh karenanya, prinsip ini menentukan bahwa setiap orang yang berada di dalam wilayah suatu negara dianggap tunduk pada hukum negara tersebut. Latar belakang prinsip ini, terutama negara-negara muda seperti Amerika Serikat yang banyak imigrannya, bertujuan agar para imigran tunduk pada hukum perdata dari negara yang baru dibangun itu. Contoh negara Indonesia berdasarkan pasal 16 AB Allgemeinen Bevölkerung menganut prinsip nasionalitas bahwa terhadap warga negara Indonesia atau Hindia Belanda yang berada di luar negeri, hukum nasionalnya sebagai status personal mereka. Hal ini diinterpretasikan secara analogi terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia. Alasan-alasan yang pro terhadap prinsip domisili. 1. Hukum domisili adalah hukum di mana seseorang sesungguhnya hidup. 2. Prinsip nasionalitas seringkali membutuhkan prinsip domisili. Dalam praktek prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa dibantu prinsip domisili. 3. Prinsip domisili sama dengan hukum sang hakim. 4. Demi kepentingan adaptasi dan asimilasi para imigran. Alasan-alasan yang pro terhadap prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan. 1. Prinsip ini paling cocok dengan perasaan hukum seseorang. 2. Lebih permanen dari hukum domisili. Prinsip kewarganegaraan itu lebih tetap dari prinsip domisili, karena kewarganegaraan tidak mudah untuk dirubah-rubah seperti halnya domisili. 3. Prinsip kewarganegaraan lebih banyak membawa kepastian hukum, karena pengertian kewarganegaraan lebih mudah diketahui daripada domisili seseorang. Hal ini disebabkan adanya peraturan-peraturan tentang kewarganegaraan yang lebih pasti dari negara yang bersangkutan. Materi keempat, penunjukan kembali atau renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjukkan sebagai hukum yang harus diterapkan. Dalam HPI, orang mengenal dua macam kemungkinan renvoi, yaitu 1. Remission atau penunjukan kembali, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex fori. 2. Transmission atau penunjukan lebih lanjut, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing lain. Contoh kasus renvoi, 2 warga negara Swiss, paman dan saudara sepupu perempuan, berdomisili di Moskow, Rusia, dan menikah di Rusia. Menurut HPI Rusia, perkawinan harus berdasarkan
Hukum Rusia. Menurut HPI Swiss, pasal 7F NAG, perkawinan yang dilakukan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana dianggap sah. Di sisi lain, hukum internasional Swiss pasal 100 JGB, perkawinan antara paman dan sepupu perempuan dilarang. Ketentuan ini tidak berlaku karena perkawinan dilakukan di luar negeri. Jadi sebenarnya secara tidak sengaja telah terjadi penyelundupan hukum. Suami istri ini pindah domisili ke Hamburg. Terjadi perselisihan, pihak istri mengajukan gugatan cerai. Pihak paman suami mengajukan permohonan kepada hakim supaya perkawinan mereka di Rusia dianggap batal adanya karena melanggar pasal 100 JGB hukum Swiss. Hakim di Jerman yang mengadili tidak menggunakan pasal 100 JGB, tetapi hakim menerima apa yang dinamakan penunjukan lebih lanjut. Weiter Verweisung. HPI Jerman berdasarkan prinsip nasionalitas menyatakan hukum nasional warga negara Swiss yang berlaku bagi warga negara Swiss tersebut, termasuk penunjukan HPI Swiss pasal 7F NAG yang menunjuk lebih lanjut pada hukum di mana perkawinan dilakukan hukum Rusia. Maka hakim Jerman menganggap perkawinan sah dan penunjukan lebih lanjut diterima dalam praktek HPI Jerman. Materi kelima, kualifikasi. Kualifikasi adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang, atau kamar-kamar atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Contohnya persetujuan orang tua untuk menikah. Seperti kita ketahui bahwa syarat bagi setiap orang sebelum berumur 30 tahun harus ada karena dapat menimbulkan persoalan kualifikasi dari perbuatan hukum. Ada dua kualifikasi, yaitu satu qualification of law, yaitu penggolongan atau pembagian semua kaidah-kaidah hukum yang ada menurut kriteria yang ditentukan lebih dahulu. Misalnya pembagian ke dalam hukum perjanjian, hukum penanaman modal, hukum waris, hukum perseorangan, dan sebagainya. 2. Qualification of fact, yaitu penggolongan atau penyalinan hukum dari fakta-fakta. Materi keenam, ketertiban umum. Ketertiban umum ini menjadi bagian yang penting dalam HPI karena dalam memberlakukan hukum asing, suatu negara terikat dengan kepentingan nasional negaranya. Sehingga hukum asing tersebut tidak harus diberlakukan oleh suatu negara ketika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi, ketertiban umum ini merupakan filter terhadap pemberlakuan hukum asing di suatu negara. Konsep ketertiban umum yaitu ketertiban umum konsepsi Prancis Italia, ketertiban umum konsepsi Jerman, ketertiban umum konsepsi Indonesia. Hubungan antara ketertiban umum dengan hak-hak yang diperoleh yaitu asas ketertiban umum, yaitu asas ini menyangkut banyak hal, tidak hanya menyangkut soal milik dan status. Dan asas hak-hak yang diperoleh yaitu hukum sendiri yang seharusnya berlaku dikesampingkan karena adanya hak-hak yang diperoleh. Materi ketujuh, penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu. Akan dapat dibatalkan oleh forum atau tidak diakui oleh forum jika perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan hukum. Contohnya, praktek penyelundupan hukum dalam perkawinan. Misalnya, terjadi para pihak mempergunakan berbagai cara penyelundupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memakai cara-cara khusus, mereka tidak akan mungkin melakukan perkawinan menurut hukum nasional. Maka mereka menggunakan berbagai tipu muslihat untuk mengelak hukum nasional sendiri. Contoh lebih mendalamnya yaitu perkawinan Gretna Green adalah sebuah desa yang terletak di Skotlandia yang terkenal karena letaknya sangat strategis dekat dengan England, merupakan suatu tempat pelindungan atau Tough Sword atau tempat penyembuhan Hard Settling Sword bagi orang-orang Inggris yang hendak menikah tanpa persetujuan dari orang tua. Kata-kata yang terkenal pada saat itu The Blacksmith of Gretna Green, yaitu hakim perdamaian di hadapan siapa harus diucapkan kehendak untuk menikah. Jadi, tanpa izin orang tua pun dapat menikah. Maka, Gretna Green diibaratkan seolah-olah merupakan firdaus untuk para calon mempelai yang melarikan diri dari tempat kediaman mereka di Inggris.
Materi ke-8, pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan salah satu ajaran tersendiri di bidang teori umum hukum perdata internasional atau yang lazim disebut dengan partit autonomi. Pilihan hukum adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam menentukan atau memilih hukum mana yang akan berlaku dalam perjanjian mereka yang bersifat internasional. Adapun contoh paling cocok untuk menggambarkan apa yang diartikan dengan pilihan hukum yaitu para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan. Mereka dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak mereka. Para pihak dapat memilih hukum tertentu. Mereka hanya bebas memilih, tetapi mereka tidak bebas untuk menentukan sendiri perundang-undangan. Macam-macam pilihan hukum yaitu ada 4. Pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap atau yang disebut juga presumptio iuris, dan pilihan hukum secara hipotesis. Batas-batas dalam pilihan hukum yaitu pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau public policy. 2. Pilihan hukum hanya dapat dilakukan dalam hukum kontrak. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan hukum tidak dapat dilakukan dalam bidang-bidang hukum lainnya. 3. Pilihan hukum tidak dapat dilakukan dalam kontrak kerja. Kontrak kerja dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan perundang-undangan sosial ekonomi suatu negara, sehingga tidak dapat diserahkan pada para pihak untuk memilih hukum lain dengan menyampingkan hukum tenaga kerja dari negara di mana pekerjaan berdasarkan kontrak harus dilangsungkan. 4. Pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum perdata yang bersifat hukum publik. 5. Pilihan hukum juga tidak dapat bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyangkut lalu lintas devisa atau aturan-aturan mengenai ekspor, aturan-aturan pengendalian dan pembatasan ekspor. 6. Pilihan hukum juga tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum. Materi ke-9, hak-hak yang telah diperoleh. Dalam HPI, hak-hak yang diperoleh dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Contohnya, seseorang dianggap dewasa menurut ketentuan negara X, kemudian menjadi warga negara Y yang menentukan batas kedewasaan secara berlainan, hingga orang yang bersangkutan menurut hukum Y belum cukup umur. Menurut HPI, dari negara baru bersangkutan, ia tetap dewasa dan diterima prinsip tentang hak-hak yang telah diperoleh. Misalnya suatu benda bergerak terletak di wilayah X dan kemudian dibawa ke negara Y. Bagaimana dengan hak milik dari Y yang telah diperolehnya tatkala ia dan benda bersangkutan berada dalam wilayah X? Materi ke-10 yaitu persoalan pendahuluan. Keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Persoalan inikah yang dinamakan persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan yang harus dibedakan dari persoalan bagian atau Nevenfrecht adalah persoalan HPI mengenal hukum material manakah harus dipergunakan atas suatu hukum yang dalam peristiwa tertentu nampak sebagai bagian daripada keputusan hukum mengenai persoalan pokok, walaupun dalam sistem HPI dari forum hal ini berdiri sendiri. Contohnya dalam perkawinan. Perkawinan bukan gerejani dari janda juani. Misalnya kita menghadapi persoalan HPI tentang warisan. Menurut HPI di Indonesia, warisan diatur menurut hukum nasional di si pewaris. Seseorang warga negara Yunani telah meninggal di Indonesia dan meninggalkan harta benda, maka persoalan warisannya harus dilaksanakan menurut hukum Yunani. Ia telah menikah dengan seorang perempuan bukan Yunani. Perkawinan mana dilangsungkan di luar negeri Yunani dan hanya di hadapan pegawai catatan sipil belaka, tanpa di gereja. Menurut hukum Yunani, perkawinan demikian adalah tidak sah. Kalau dipakai hukum Yunani, maka sang janda tidak akan menerima apa-apa. Sebaliknya, jika dipakai hukum Indonesia, maka perkawinan tersebut adalah sah. Materi ke-11, penyesuaian. Pengertian-pengertian dalam sistem hukum barat tak selalu dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum adat, hukum Islam, dan sebaliknya. Oleh karena pentingnya persoalan ini untuk sistem hadah Indonesia, terutama intern di samping ekstern, telah kita perhatikan dengan seksama.
Jika harus dipergunakan hukum lain daripada hukum awak, maka acap kali terjadi kesulitan yang disebabkan karena timbulnya pertentangan kaidah. Lebih banyak kemungkinan untuk memakai kaidah-kaidah intern asing. Lebih besar kemungkinan untuk timbulnya persoalan penyesuaian. Contohnya dalam adopsi penyesuaian misalnya di negara Netherlands. Disyaratkan bahwa sebelum dapat dilangsungkan, pihak orang tua yang hendak mengadopsi sudah terlebih dahulu menjadi wali dari anak. Dalam hubungan perdata internasional, syarat ini acap kali menimbulkan persoalan penyesuaian. Konsep-konsep BW tidak dapat begitu saja dipakai untuk hubungan-hubungan HPI yang hanya mungkin ialah untuk melakukan tinjauan secara konkret dari tiap peristiwa dan persoalan yang timbul. Dalam tiap perkara HPI, seolah-olah secara konkret terjadi suatu tegangan antara pengertian BW dan hubungan yang berada di bawah hukum asing bersangkutan. Yang belakangan ini seolah-olah mendesak supaya dapat dimasukkan pula dalam konsepsi hukum awak hakim. Dengan lain perkataan, tiap kali bila mana konsepsi hukum perdata kita harus dipergunakan dalam hubungan internasional, maka perlu diadakan suatu penggeseran, suatu pengeluasan daripada artinya itu. Dalam hubungan internasionalibus, maka perwalian, adopsi, perkawinan otentik memperoleh isi yang lain daripada hubungan-hubungan intern belaka. Materi ke-12, timbal balik dan pembalasan. Timbal balik mempunyai suatu lingkungan berlaku yang umum, yakni diperlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara-negara asing. Sebaliknya, pembalasan dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembalasan ini tidak demikian luas lingkungannya berlaku. Pembedaan antara cara timbal balik dan pembalasan ini dapat dilihat pula misalnya dalam cara tampil ke mukanya. Timbal balik menghendaki terlebih dahulu pembuktian daripada adanya persamaan oleh negara asing yang bersangkutan, dan baru setelah itu diberikan persamaan. Tetapi sebaliknya pada pembalasan lebih dahulu terjadi persamaan yang diberhentikan apabila dibuktikan kelak adanya perlakuan yang tak sama oleh negara yang bersangkutan. Jadi antara kedua pengertian ini terdapat suatu pembedaan dalam waktu timbulnya. Ada dua bentuk timbal balik, yaitu formil dan material. Bentuk timbal balik formil ini yaitu asimilasi dengan warga negara. Sebagai contoh dapat ditunjuk di sini misalnya pasal 3 dari AB yang menentukan bahwa pada prinsipnya, yakni selama tidak ditentukan berlainan, hukum perdata antara sipil dan dagang untuk orang asing dan warga negaranya adalah sama. Jadi di sini orang asing dipersamakan hak-haknya dan kewajibannya seperti warga negara sendiri. Kalau salah, bangsa yang paling diutamakan misalnya Republik Indonesia menandatangani persetujuan dengan Jepang di mana ditentukan bahwa warga negara kedua negara akan diberlakukan seperti yang national law provides. Hal ini berarti bahwa warga negara Indonesia di Jepang akan menikmati hak-hak dan keuntungan tidak kurang dari warga negara lain mungkin menerima di Jepang. Sebaliknya pun warga negara Jepang di Indonesia akan menikmati hak-hak perdata yang tidak kurang daripada hak-hak yang diberikan kepada bangsa manapun oleh Indonesia. Terangkanlah terutama dalam dunia perdagangan dengan maksud untuk perluasan dan perkembangan perdagangan antara negara-negara bersangkutan. Klausula sedemikian ini akan menarik perhatian. Bentuk timbal balik material, tetapi diatur secara terperinci. Contohnya dari reciprocal trade, bond trade. Ini misalnya kita saksikan dalam hal syarat conscience, seorang asing akan menikmati di Prancis hak-hak perdata yang sama seperti juga telah atau akan diberikan kepada warga negara Prancis dalam negara bersangkutan. 12 yaitu pemakaian hukum asing. Pemakaian hukum asing tidak hanya hukum asing yang tertulis atau perundang-undangan saja, melainkan juga hukum tidak tertulis, yaitu hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin atau
Pendapat para ahli hukum dari negara yang bersangkutan. Pemakaian hukum asing dalam HPI dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Hukum asing dianggap sebagai hukum atau regulation. 2. Hukum asing dianggap sebagai fakta, regulatory. 3. Hukum asing dianggap sebagai bagian hukum nasional, treaty atau convention. Contohnya, kasus Yokos Oil Co. adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Rusia, dinyatakan pilot di Rusia, namun mempunyai aset di negara New York. Kurator mengejar aset di negara New York dengan melakukan permohonan terhadap Hakim New York setelah dinyatakan tidak bertentangan dengan public policy Amerika Serikat. Hakim New York mengabulkan permohonan kurator untuk melaksanakan putusan pilot yang dijatuhkan di negara Rusia untuk dijalankan di wilayah New York beserta akibat hukumnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.